Iya, udah ya. Oke, kembali lagi bersama Kesma Talk. Di sini kita Kesma Talk bareng Bang Tidak Bagus Tata Sastra. Tapi Bang, boleh perkenalan diri atau say hi gitu Bang? Oke, perkenalan dulu ya. Perkenalkan nama saya Ida Bagus Raka Sastra Karamanjata, biasa dipanggil Raka. Saya ini angkatan 2017 dari kelas TK 4104. Gitu. Terus Oh, saya asalnya dari Bali. oke. Kalau saya sendiri Rio Almazaki Erlandi, angkatan 2018, mewakili Departemen Kesejahteraan Mahasiswa. Oke, ngomong gimana nih kabarnya Bang di Iya, masa pandemi? gitu-gitu aja sih. Cuman ya harus berpacu dengan waktu antara tugas, kuliah, internet di rumah ya kan, sama ini PKIP lagi satu. Oh iya, udah mulai nyusun-nyusun TA ya Bang? Sih. Udah, ya rada rada gini sih, rada skeptis ya antara mau dominan mau bikin PKIP-nya dulu atau mau tugas. Soalnya kan saling numpuk-numpuk tuh. PKIP belum kelar tapi tugas jalan terus. Itulah. Nah, ngomong-ngomong nih, kan Abang sebagai ketua himpunan nih. Nah, Ya. gue mau nanya sekedar kulit luarnya lah di HMTK. Hmm. HMTK itu apa aja sih Bang? Ngapain aja gitu? Jadi HMTK itu kalau misalkan secara dari garis besar ya, himpunan itu tuh memiliki tujuan itu. Jadi membentuk mahasiswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan luas, terus memiliki integrasi, dedikasi tinggi untuk menjunjung tridharma perguruan tinggi. Nah di situ itu kita itu membangun mahasiswa itu agar lebih aware lagi terhadap masyarakat, terus lebih aware lagi terhadap pendidikan akademik mereka sendiri pun juga gitu. Jadi saling saling membantu antara masyarakat agar mereka nanti ketika mereka terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya mereka tidak perlu gimana ya, tidak perlu gagu lagi, tidak perlu gagap lagi kalau misalkan mereka ketemu sama suatu permasalahan gitu. Jadi kita bentuk sebisa mungkin agar mereka bisa menjadi pemimpin di kemudian hari gitu. Oh, berarti kayak wadah gitulah ya di dalam Ya, seperti jurusan. wadah yang membantu mereka Kalau agar mereka lebih gimana ya, lebih transisi lah dari pas ketika masih SMA sekarang udah jadi mahasiswa. Pasti ada transisinya gitu. nah, ngomongin transisi nih, kan sekarang udah ada Maba 2020. Iya, yeah, Maba udah ada anak-anak baru aja, udah ada adik-adik baru aja sekarang. Maba 2020 tuh boleh berpartisipasi nggak sih Bang di BPH HMTK atau ada apa yang bisa mereka lakukan untuk BPH HMTK? Nah, kalau untuk angkatan 2020 nih, kita itu ada beberapa kepanitiaan-kepanitiaan kecil, jadi kayak kepanitiaan yang istilahnya gini, yang tidak memerlukan mereka itu harus wajib namanya itu overclock. Overclock itu adalah kaderisasi tingkat 1. Itu. Kalau misalkan di suatu kepanitiaan nanti, misalkan kalau misalkan lagi pandemi gini ya, mungkin bisa ditarik ke panitia seminar ataupun ke panitiaan lain, itu contohnya ya, maksudnya kurang lebih mereka boleh ikut berpartisipasi gitu untuk mengenal jurusan, untuk berlatih komunikasi, untuk sharing channel juga. Jadi mereka sebelum mereka nanti join langsung di Bandung gitu, mereka udah punya kenalan cutting yang bisa membantu mereka. Contoh, misalkan mereka nggak ngerti materi ini, mereka bisa tanya ke mama cutting, gitu, tanya PR ataupun tanya tugas, tanya materi gitu, Bang. Kemarin pas tahun lalu angkatannya Abang UASnya kayak gimana sih, ada UAS atau cuma tugas besar atau kayak gimana kan bisa saling sharing tuh. Itu fungsinya kenapa kita itu tuh harus kenal sama angkatan lain, angkatan di atas ataupun angkatan di bawah ataupun juga sama teman-teman kelas lain. Gitu. Jadi juga kita pengen di adik-adik angkatan 2020 ini tuh walaupun kalian masih pandemi, masih belum kenal sama teman kelas lain pun kalian juga harus kenal. Jadi ketika nanti kalian misalkan nih kalian buntu tentang tugas, kalian bisa nanya ke teman-teman kelas lain yang siapa tahu yang jauh lebih bisa, lebih paham
dibandingkan teman-teman di kelas kalian. Ataupun nanti ketika kalian semesteran baru nih, semester 2 contohnya, kalian ada mungkin udah mulai cross kelas ya. Jadi kelas yang asli kalian itu misalkan penuh nih, kalian tuh dipindah ke kelas sebelahnya gitu. Misalkan kalian dari asalnya kelas TK 04 dipindah ke TK 03. Nah, kalian tuh nggak gabung lagi, nggak tahu, misalkan nggak kenal sama siapa, nggak tahu. Jadinya malas kuliah karena nggak kenal siapa-siapa, nggak ngerjain tugas karena nggak dapet kelompok misalkan. Nah, itu tuh yang pengen kita gimana ya, yang kita pengen kita atasi gitu loh, biar jangan kalian itu tuh nanti ketika udah mulai terbiasa di jurusan gitu, nggak cuman sendiri aja gitu, biar kalian tuh punya teman gitu loh. Istilahnya kalian tuh punya channel lah, biar kemana-mana tuh kalian ada lah yang bisa kalian minta tolongin gitu. Biar bisa nongkrong bareng gitu kan. Iya, nongkrong bareng. Selain itu kan ini nih, kan di HMTK tuh terkenal setiap hari Selasa. Iya, Happy Tuesday namanya. Itu kok bisa ada Happy Tuesday sih Bang, sejarah singkatnya? Happy Gara-gara apa Tuesday gitu? itu tercetus dari gini. Kita balik ke sejarah HMTK ya. Sejarah HMTK yaitu ketika prodi dulu masih SK namanya, sistem komputer, pada tanggal 16 Januari 2007 itu dibuat di Fakultas Teknik Elektro. Nah, berkaca dari hari tersebut, 16 Januari itu adalah hari Selasa. Nah, dari situlah mengapa kita istilahnya apa ya, berbahagia ketika hari Selasa, mengingat kembali histori dari jurusan ini bahwa kita itu dibuat pada saat tanggal 16 Januari 2007 yaitu hari Selasa. Jadi kita merayakannya hampir setiap minggu lah, kalau mengingat kalau misalkan jurusan kita ini juga punya historikal yang kuat gitu. Di Fakultas Teknik Elektro itu sendiri itu dibangun seperti itu. Nah, buat yang teman-teman nih yang udah dapet jahim atau enggak yang udah punya atribut jurusan tuh jangan lupa dipakai hari Selasa. Jangan lupa dipakai setiap hari Selasa. Gitu. Hari Selasa tuh. Soalnya jangan kalau jurusan lain tuh bangga pakai jurusan atributnya, pakai jahim, belajar mungkin. Itu juga harus berbangga gitu. Ya, benar. Selain itu BPH kalau nggak salah punya proker-proker yang buat non akademik ya Bang kalau nggak salah. Ya, salah satunya itu yang untuk apa ya namanya, untuk memperingati sekaligus mempererat antar angkatan dan antar kelas, itu ada namanya Centurion. Itu tuh di bawah Departemen Relasi Internal. Oke, Centurion itu kayak sejenis hura-hura, bukan hura-hura sih, kayak merayakan hari ulang tahun hari jadinya sistem komputer atau teknik komputer ini gitu. Jadi kita itu dari kayak misalkan Hamin atau berapa bulan sebelum hari jadinya itu kita merayakan perlombaan besar-besaran, futsal, badminton, terus yang sekarang kan ada mobile e-sport, kayak ML, kelas lain. Jadi kalian itu berpacu bikin tim per kelas. Jadi nanti bakal diadu per kelas. Misalkan dari angkatan 2018 muncul pemenang dari TK 04. Terus dari 2019 muncul pemenang kelas 06 misalkan, nanti bakal diadu itu bakal ngelawan masing-masing untuk mempertahankan kebanggaan kelasnya masing-masing itu, sambil mempererat angkatan lah, sambil saling kenal lah, nanti kan pasti bakal saling kenal di sana. Sudah nanti pokoknya gitulah, lomba-lomba seru-seruan rame-rame sama angkatan-angkatan atas ataupun angkatan bawah. Terus nanti di pas hari jadinya SK yaitu ada namanya harddisk, hari jadi teknik komputer. Nah, di sana itu nanti bakal kita kayak ngadain konser gitulah, konser sekaligus makan-makan bareng kita biasanya makanya di GSG gitu. Jadi kita ngundang dari angkatan atas yang masih tersisa, misalkan tahun lalu terakhir itu ketika angkatan 2015 masih ada. Jadi ketika saya belum menjabat gitu. Jadi dari angkatan 2015 sampai angkatan 2019 kalau nggak salah udah ada ya. Sampai angkatan 2019 deh. Itu gabung di GSG. Jadi kita nonton konser, kita juga apresiasi teman-teman himpunan ataupun teman-teman
yang suka bermain musik itu kita apresiasi, kita suruh tampil di sana, kita kasih panggung untuk tampil gitu. Jadi kita bareng makan bareng, terus kayak nonton konser bareng lah istilahnya, pokoknya seru-seruan bareng di malam itu juga gitu. Itu Oh, adalah salah jadi satu dari proker yang non akademik. berarti tuh teman-teman buat yang pengen senang-senang bareng, pengen nyanyi-nyanyi atau Ya, pengen bahwa kelasnya hebat di bidang olahraga ataupun oh e-sport tuh bisa benar, tuh bisa tuh. join Centurion. Di di himpunan tuh nggak cuma tentang akademik doang dan nggak juga cuma tentang non akademik doang. Jadi kita tuh di himpunan tuh ingin meraih seluruh kemampuan atau bakat yang teman-teman mahasiswa dari teknik komputer itu punya, dari yang suka belajar, dari yang suka main game, dari yang suka olahraga, ataupun yang suka sosial. Kita juga punya proker dari Hublusos, itu kita punya proker connection namanya. Itu bagi yang suka sosial, bagi yang suka bantu masyarakat, bagi yang suka benar-benar terjun ke desa buat ngebina desa, itu ada proker namanya connection. Itu juga terbuka untuk umum dari angkatan yang sudah lulus kaderisasi ataupun tidak untuk ikut terjun ke bina desa tersebut gitu. Oh, jadi kita kayak terjun langsung gitu ya ke masyarakat. Ya, kita terjun langsung ke masyarakat. Kita kurang lebih 2 hari atau 3 hari deh. Kita di satu desa terpencil di Margaluyo, itu di daerah sekitar Bandung Utara, Bandung Selatan, saya lupa lah pokoknya. Sekitar sana. Terus kita dari anak-anak SD yang sekitar sana sampai anak-anak SMA, anak-anak sekolahnya, kita bantuin tuh, kita kasih penyuluhan entah tentang teknologi, entah tentang bagaimana biar agar mereka pendidikannya itu lebih baik gitu. Itu kita bantu desa tersebut agar bisa menjadi desa yang lebih baik. Dengar-dengar juga sih connection tuh terjunnya tuh kadang bareng dosen. Nah, dosennya tuh kadang ada dosen dari TK atau enggak dari RTE. Biasanya sih dari Ya, TMT, teknik komputer. Nah, ngomong-ngomong nih Bang, aduh, gimana? kan sekarang pandemi nih. Iya. HMTK tuh kayak punya ini nggak sih buat maba 2020-nya buat mengenal jurusannya gitu, atau enggak jangan jurusan dulu deh, teman-teman kelas yang lain, soalnya kan mereka belum ketemu langsung tuh. Ya, Bang bareng ada benar. nggak yang mereka ketemu gitu? Ini yang saya bahas tadi, yang Centurion itu sebentar lagi akan dimulai. Itu sedang coming soon, sudah dirancang untuk bagaimana dari kita yang biasanya offline menjadi online. Jadi di sana mungkin adalah salah satu jawaban dari himpunan untuk bagaimana kita yang apa ya, istilahnya yang kita mumet belajar doang, sekarang kita kasih salah satu hiburan lah untuk teman-teman angkatan, kalau misalkan agar bisa juga refreshing kayak gitu. Dan nanti mungkin antara kurang lebih ya, mungkin antara jauh-jauh bulan ini atau dekat-dekat bulan ini, mungkin dari Departemen Relasi Internal juga akan membuat forum angkatan untuk angkatan 2020. Forum angkatan sendiri itu adalah nanti dari teman-teman Departemen Relasi Internal itu bakal bikin kayak satu forum itu yang isinya tuh angkatan yang diajak forumin, misalkan forum angkatan 2020. Jadi yang isi dari forum tersebut adalah angkatan 2020. Itu di sana mungkin adik-adik bisa mengenal antar angkatan, lebih mengenal antar jurusan tuh di sana tuh di forum itu mau nanya apapun bebas. Mau nanya dari tentang kuliah, mau nanya dari tentang dosen, mau nanya dari tentang gimana cara ngadepin cutting, mau gimana caranya dekat sama cutting, mau gimana nanyain tentang pengen aktif di jurusan, pengen kemana gitu, bebas. Di forum itu tuh bebas. Nanti juga bakal dipandu sama kakak-kakak dari angkatan 2017 dan 2018. Tuh, jadi Oh, akan menjawab pertanyaan dari kalian. Itu. oh gitu. Berarti seru banget tuh pasti Bang. Bisa ngobrol. Terus ya ngobrol. Pasti kan pandemi gini di rumah.
Kalau yang pengen ngeluarin isi pikiran tentang jurusan tuh bisa Iya. tuh. Yang biasanya nongkrong tapi jadi susah nongkrong tuh cocok banget tuh buat refreshing tuh. Pasti cocok banget. Soalnya kan pandemi, terus apalagi tuh di beberapa daerah tuh udah PSBB lagi kalau nggak salah. Iya, Nah, PSBB. harus tuh mengeluarkan isi pikiran. Iya. Sebenarnya sih menginginkan agar cepat-cepat pandemi ini berakhir ya. Cuman gimana pun juga kita juga harus berevolusi. Tidak harus jangan terlalu berharap kalau misalkan pandemi ini cepat berakhir, tapi bagaimana harapan kita itu bakal kita tetap revolusi, kita bisa tetap bertahan kuat di tengah pandemi ini terjadi gitu loh. Itu yang harus ditekanin sebenarnya. Nah, makanya tuh teman-teman, kalaupun misalnya punya ide dan masukan tuh bisa tuh ditampung di IG HMTK. Ntar IG HMTK tuh kayak ngeluarin Q&A gitu ntar di IG HMTK. Kalau mau nanya-nanya bisa di IG HMTK. Ataupun bisa langsung PM aja juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau PM OA ataupun PM IG HMTK juga nggak apa-apa. Kalau misalkan pengen pertanyaan yang benar-benar urgent banget, yang harus cepat banget dibahas gitu, boleh tanya aja nggak apa-apa gitu. Jadi jangan malu, jangan takut kalau misalkan mau nanya sama cutting gitu. Cutting itu nggak masalah kok, misalkan kalian mau tanya, jangan takut dulu. Tanya aja. Kita malah senang kok kalau misalkan ada yang perlu kita bantu dan kita bisa bantu dari kalian. Gitu. Mau dari angkatan berapapun ya. Asalkan jangan lupa sopan santun juga, jangan tiba-tiba Bang, kita tolong. Iya. Kenalin diri dulu. Kan kata pepatah kan kalau nggak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu, kenalan diri itu. Nah, kadang juga si abangnya tuh bisa ngebantu kalian, mungkin kalau nggak sekarang ya besok, entah kalian di urusan organisasi, akademik, non akademik. Iya. Nah, misalkan kalian bingung sama satu dosen atau satu mata kuliah yang benar-benar kalian buntu banget, udah tanya aja sama abangnya, siapa tahu abangnya punya materi di sebelumnya kan, siapa tahu abangnya punya trik-trik dan tips buat menghadapin dosen tersebut, itu kan bisa jadi juga gitu. benar. Mungkin itu aja sih Bang ya, udah sih cukup. Kalaupun ada pertanyaan silahkan DM IG HMTK atau chat di OA line HMTK. Ntar linknya ada di bawah. Oke, makasih Bang. Ya, sukses selalu buat Kesmatroknya ya. Nanti ditunggu undangan selanjutnya mungkin sama siapa gitu saya berbicara boleh gitu. Makasih. Mbak aja Bang. Iya. Siapa tahu mau ada siapa lagi. Bang. Gitu. Bareng sama Pak Umar juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, ntar di kontak-kontak dulu lah.